Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pernikahan di dalam Islam. Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan atau menggabungkan atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariat Islam, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Di dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Seseorang menikah memiliki tujuan yang berbeda-beda, memiliki tujuan yang positif dan mulia, yaitu untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan di antara tujuan pernikahan adalah sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, bersabda, tunkihul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi karena 4 perkara. 5 liha, yang pertama adalah hartanya. Wali jamaliha, yang kedua adalah karena kecantikannya. Wali nasabiha, yang ketiga adalah karena nasabnya. Wali diniha, dan yang keempat adalah karena agamanya. Fadfar bidzatid din, nikahilah wanita karena agamanya. Taribat yadak, kalau tidak kamu akan celaka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan nikah yang kedua adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup atau sakinah dalam keluarga. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Tujuan pernikahan yang berikutnya adalah yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farj atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa. Karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan pernikahan yang keempat yaitu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian, termasuk sedekah. Mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat keheranan dan bertanya, wahai Rasulullah,
Seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapatkan pahala. Nabi Muhammad SAW menjawab, bagaimana menurut kalian jika mereka para suami bersetubuh dengan selain istrinya? Bukankah mereka berdosa? Jawab para sahabat, ya, benar. Beliau bersabda lagi, begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya di tempat yang halal, mereka akan memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, dari tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 72, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi rizki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Quran surat An-Nahl ayat 72. Yang keenam, dari tujuan pernikahan adalah untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang berikutnya adalah hukum pernikahan. Para ulama sepakat bahwasanya hukum pernikahan itu ada 5. Dan penerapannya tidaklah sama, tergantung daripada calon pengantin itu tersebut. Hukum nikah yang pertama adalah wajib. Wajib bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, atau ekonominya mampu untuk menikah, kemudian mempunyai keinginan untuk menikah, kemudian takut jika nanti tidak segera menikah, maka akan jatuh pada perbuatan maksiat, akan jatuh kepada lembah perzinahan. Maka orang yang seperti ini hukumnya wajib untuk menikah. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah menikah yaitu bagi orang-orang yang memiliki keinginan untuk menikah, akan tetapi dia masih mampu mengendalikan syahwatnya. Maka orang seperti ini dihukumi sunnah untuk menikah. Mubah, yang berikutnya adalah mubah. Mubah bagi yang mampu untuk menikah dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang-orang yang impoten atau lanjut usia. Maka orang-orang seperti ini adalah hukumnya mubah untuk menikah atau boleh. Yang keempat, hukum menikah adalah haram. Haram adalah orang-orang yang menikah dengan tujuan untuk menyakiti pasangannya. Kemudian yang kelima adalah makruh. Makruh menikah bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Ini yang disebut dengan makruh di dalam menikah. Rukun pernikahan yang pertama adalah adanya calon suami dengan syarat: 1. Bukan mahram si wanita ini. Yang kedua adalah orang yang dikehendaki oleh calon istri. Yang ketiga adalah muayyan, beridentitas jelas. Rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah adanya calon istri dengan syarat: 1. Bukan mahram dari laki-laki, dan kedua adalah terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Yang ketiga adalah ada wali dari mempelai wanita. Kemudian yang keempat adalah adanya 2 orang saksi dengan syarat bukan budak atau orang merdeka.
dan juga bukan orang fasik. Artinya di sini saksi harus sebagai laki-laki adil. Kemudian yang berikutnya, syarat saksi adalah tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Artinya dia menjadi saksi dari laki-laki dan saksi dari perempuan. Yang ketiga adalah sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Rukun nikah yang kelima, sigot atau ijab kabul. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.